Hai teman-teman sayang, welcome to my YouTube channel. Hari ini saya akan berbagi 10 tips untuk menjadi wanita yang lebih elegan. Dan ini adalah hal-hal yang bukan hanya kita terapkan ketika kita ada di luar rumah, tapi juga penting sekali ketika kita ada di dalam rumah dengan keluarga, walaupun sendiri atau dengan siapapun. Ini juga hal yang harus selalu kita lakukan. Karena hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang harusnya menjadi sesuatu yang autopilot. Tidak perlu kita pikirkan lagi. Ini sudah kebiasaan, hal yang selalu kita lakukan. Jadi dimanapun kita berada, kita akan selalu menjadi wanita yang elegan. Saya mulai dari hal yang nomor 1, yaitu jangan melakukan hal-hal yang tidak atraktif. Jadi maksud saya kebiasaan jelek seperti, saya pun tidak tahu ya apa ini namanya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya artinya cracking your neck. Kayak kita apa sih, bikin jari-jari kita bunyi. Terus kepala yang diputer yang bunyinya, aduh, it sounds so scary. Dan sebagai seorang wanita, apalagi wanita yang elegan, itu benar-benar kebiasaan yang tidak pernah dilakukan wanita elegan. Terus menggigit kuku juga itu bukan hal yang cantik. Pokoknya yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak terlalu atraktif, itu jangan dilakukan dimanapun. Yang kedua, jangan minum air langsung dari botolnya. Kecuali kalau kita sedang olahraga. Of course, kalau kita olahraga itu hal yang biasa kita lakukan. Tapi kalau kita ada di rumah atau dimanapun, kalau ada minuman yang berada di dalam botol, selalu tuang ke gelas. Itu akan membuat kita jauh lebih seperti lady dan cantik. Ya, itu adalah hal yang kecil, but trust me, kalau orang ngelihat seorang wanita tiba-tiba langsung minum dari botol dan bukan di situasi yang dia sedang olahraga atau apapun, it doesn't look that attractive. Jadi mulai dari sekarang, biasakan untuk selalu minum dari gelas atau cangkir. Yang ketiga, jangan swearing, atau bahasa Indonesianya jangan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. It's really unattractive, karena elegant lady harus kelihatan classy. Jadi kata-kata yang tidak layak diucapkan itu akan membuat kelasnya jadi berubah, bisa dibilang. Kata-kata apapun yang kita ajarkan ke anak kita, kamu jangan pernah ya ngomong seperti itu ya, itu omongan kotor atau apapun. Itu juga berlaku dengan kita sendiri kalau kita ingin kelihatan elegan dan cantik. Yang keempat, terlihat percaya diri. Nah, ini terpancar kalau kita melihat seseorang, kalau mereka punya percaya diri atau tidak percaya diri, itu biasanya terlihat dari jalannya, kemudian juga dari cara mereka berbicara dan sebagainya. Hal yang paling atraktif adalah ketika seseorang benar-benar pede dengan apapun itu. Jadi walaupun misalnya hari itu kita ngerasa kurang pede dengan pakaian kita atau kita ngerasa tidak terlalu cantik, no worries, tetap aja kita harus pancarkan rasa percaya diri. Karena semua wanita yang elegan itu mereka biasanya selalu terlihat nyaman dan terlihat pede dengan penampilan dan apapun yang mereka pakai hari itu. Yang kelima, pemilihan kata-kata. Nah, ini penting sekali. Kalau kita berbicara dengan orang, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu biasanya orang bisa menilai tentang tingkat pendidikan kita dan sebagainya. Jadi, kosakata, pemilihan kata-kata itu harus kita pilih dengan secara hati-hati. Saya punya ya teman, she's so beautiful, dia yang elegan dan sebagainya. Tapi pernah satu kali dia beranjak ingin pergi ke restroom. Terus dia bilangnya gini, permisi saya mau KENCING. I can't even say it. Terus kita semua yang langsung, oh my gosh, like did she just say that? Harusnya kan daripada bilang kata-kata seperti itu, mending yang oke, I'm sorry, saya harus ke restroom gitu. Nah, tadi yang dia terlihat sangat elegan, begitu keluar kata-kata tersebut dari mulutnya langsung drop.
Jadi penting sekali kalau kita berbicara dengan orang, pemilihan kata-kata, carilah kata-kata yang sopan. Mungkin kalau kita sudah dengan teman-teman kita yang sudah akrab, bisa agak sedikit lebih relax, tapi tetap juga seperti yang saya bilang. Ya, hal-hal yang saya kasih tips hari ini bukan hal-hal yang hanya perlu kita lakukan kalau kita lagi di luar rumah. Tapi lakukanlah hal-hal ini sebagai autopilot di dalam rumah juga. Kita bersikap seperti ini. Sehingga kita bisa menjadi wanita elegan yang sejati. Yang keenam, jangan bangun siang. Nah, again, biasanya elegant ladies itu mereka selalu terlihat on point. Mereka selalu dandan yang cantik, walaupun misalnya tidak dengan menggunakan makeup yang tebal, tapi tetap terlihat rapi, rambut tidak acak-acakan, dan juga penggunaan pakaian bukan yang kusut dan sebagainya. Dan itu semua memakan waktu. Nah, biasanya kalau orang yang bangun siang itu tidak punya banyak waktu untuk dandan, mereka selalu buru-buru dan mereka juga sedikit frantic. Nah, kalau kita mau menjadi elegant lady itu biasanya semuanya terlihat terkontrol oleh mereka. Semuanya tidak ada yang perlu diburu-burukan, mereka datang tampilan cantik dan sebagainya. Jadi, bangun pagi biar selain kita ada waktu lebih banyak untuk bisa berdandan cantik, juga bisa menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang bikin kita emotionally lebih bahagia, seperti untuk beribadah atau untuk meditasi atau untuk olahraga. Dan itu semua bekal yang penting sekali agar kita bisa lebih tenang, lebih terlihat calm, lebih terlihat sehat, dan semua itu akan terpancar dan membuat wanita lebih elegan. Yang ketujuh, menjaga postur tubuh. Elegant ladies tidak pernah terlihat slouchy atau males-malesan. Slouchy itu artinya kalau dia bungkuk terus kayak yang sesuka hati. Elegant ladies selalu terlihat mereka menjaga postur tubuhnya sehingga terlihat percaya dirinya. Pokoknya ingat ya, jangan pernah bungkuk. It doesn't look attractive and elegant at all. 8. Elegant lady tidak memakai baju yang kusut atau juga duster. I know, I'm sorry guys, I'm sorry. Mungkin banyak yang suka pakai duster karena nyaman dan sebagainya. But think about it. Saya tahu itu rasanya nyaman. Cuman ada banyak hal pakaian yang bisa dipakai selain duster yang lebih terlihat elegan. Karena kalau duster itu memang dia casual dan nyaman, but think about it. It doesn't look as pretty, ya. Malahan kebanyakan duster kelihatan kayak terlalu ngasal gitu. Dan seperti yang saya bilang, ini hal-hal yang perlu kita biasakan atau kita terapkan walaupun kita ada di rumah. Jadi kalau mau terlihat lebih elegan, itu yang namanya duster, tolong langsung diganti dengan kimono, cari yang bahannya agak sedikit mengkilap, jadi dia kelihatan mewah dan kelihatan mahal, walaupun harganya tidak terlalu mahal. Dan juga baju kusut, penting sekali. Kalau kita keluar rumah, baju itu selalu disetrika dan jangan pernah ada kusut-kusutnya. Karena kalau kita menggunakan baju kusut, itu artinya kita tidak terlalu peduli dan kita tidak terlalu merawat diri kita sendiri. It doesn't look good. Dan itu akan terpancar dengan image kita. Jadi kalau kita mau jadi elegant ladies, always dress nicely dan tidak memakai duster. Yang kesembilan, elegant ladies selalu memperhatikan body language. Artinya body language kita jangan pernah terlihat kalau kita itu seperti orang yang pemalas, atau juga body language yang terlalu agresif atau strong, itu kurang terlihat elegan. Laki-laki juga kalau ngelihat kita cewek tapi terlalu kuat, terlalu masculine, macho, itu akan mengurangi level dari elegannya kita. Ya, jadi sebagai wanita just enjoy being a woman. Kita yang harus kelihatan lembut, kemudian juga cantik, terus body language jangan kelihatan, tadi yang saya bilang ya, untuk postur jangan kelihatan slouchy. Dari cara jalan juga, saya paling gila tuh kalau lihat orang jalan yang menyeret kaki, yang kedengeran sendalnya seret-seret. Elegant lady
tidak pernah jalan seperti itu. Jadi perhatikan semua our body language, cara jalan, postur tubuh kita itu penting sekali. Yang ke-10, latih pasangan Anda untuk memperlakukan Anda seperti seorang lady. Nah, yang ini penting sekali. Mungkin banyak dari kita yang sudah mempunyai pasangan yang true gentleman, yang tidak pernah membiarkan kita membuka pintu sendiri dan sebagainya. Tapi untuk Anda yang pasangannya masih belum terlalu paham, jadi biasakan agar mereka yang selalu membukakan pintu untuk kita, pintu apapun. Kemudian juga bukan hanya pasangan kita saja ya, kalau kita punya anak laki-laki, train them to be a gentleman, biar mereka bisa belajar untuk men-treat kita sebagai lady. Nah, kalau kita ada di restoran, biasanya kalau kita pesan air minum, disajikan air minumnya di dalam botol. Dan itu botolnya jangan kita yang buka. Kalau bukan pelayan yang buka, let our man open it. Biarkan suami kita, pasangan, pacar, siapapun, anak kita yang membuka botol itu. Juga untuk teman-teman yang mungkin punya driver, yang punya supir, train your driver. Harus kita ajarkan ya, agar driver kita itu selalu membukakan pintu untuk kita, mau dimanapun. Dari situ akan lebih terlihat kalau kita itu adalah seorang lady, no matter what. Kemudian juga kalau kita mau naik mobil, ya itu tadi driver bisa, pasangan kita bisa yang membukakan pintu. Terus juga kalau kita mau duduk di restoran, biarkan pasangan kita yang selalu mempersilakankan atau membuka kursinya untuk kita, atau juga pelayannya. So, you have to act as a lady kalau mau terlihat sebagai wanita yang elegan. That's all, elegant ladies. I hope you like the tips that I gave you today. Jangan lupa untuk di-comment, di-like, di-share, and subscribe. See you next time.